Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang menghindari akhlak mazmumah dan membiasakan akhlak mahmudah agar hidup lebih nyaman dan berkah. Bahasan materi yang akan kita bahas yaitu pertama, menghindari sikap temperamental atau ghadab. Yang kedua, membiasakan perilaku kontrol diri. Yang ketiga, membiasakan berani membela kebenaran. Yang pertama, menghindari sifat temperamental atau ghadab. Temperamental atau sifat mudah marah dalam bahasa Arab berasal dari kata ghadab, dari kata dasar ghadiba yaghdibu ghadaban. Menurut istilah, ghadab berarti sifat seseorang yang mudah marah karena tidak senang dengan perlakuan atau perbuatan orang lain. Lawan kata dari sifat ghadab adalah ridho atau menerima dengan senang hati, dan al-hilm atau murah hati, tidak cepat marah. Penyebab sifat temperamental atau ghadab yaitu ada dua. Pertama, faktor fisik, kedua, faktor psikis. Faktor fisik atau jasmaniah bisa disebabkan karena kelelahan yang berlebihan, kekurangan zat-zat tertentu dalam tubuh, reaksi hormon kelamin. Faktor psikis atau rohaniah bisa disebabkan karena ujub, bangga terhadap diri sendiri, perdebatan atau perselisihan, senda gurau yang berlebihan, ucapan yang keji dan tidak sopan, sikap permusuhan kepada orang lain. Tingkatan sifat temperamental atau ghadab yaitu ada tiga. Pertama, golongan marah berlebihan. Bisa disebut ifrat, yaitu golongan yang mengalami kesulitan dalam mengendalikan sifat pemarah, lalu bersikap berlebihan sehingga kehilangan kendali terhadap akal sehatnya. Yang kedua, golongan yang tidak memiliki sifat marah atau tafrit, yaitu golongan yang tidak bisa marah. Golongan ini tidak akan menunjukkan sikap marah terhadap apapun. Bahkan, menghadapi urusan agama yang dihina maupun diinjak-injak oleh golongan lain, mereka akan bersikap acuh. Yang ketiga, golongan yang mampu berlaku adil dan proporsional atau disebut i'tidal, yaitu golongan yang moderat yang berada di antara ifrat dan tafrit. Mereka tidak akan kehilangan sifat pemarah sama sekali, tetapi akan marah hanya pada saat-saat tertentu dengan kemarahan yang proporsional. Cara menghindari sifat temperamental atau ghadab, kita bisa melakukan 5 cara ini. Yang pertama, membaca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang kedua, merubah posisi. Jika kita marah dalam keadaan berdiri, segeralah duduk. Begitupun ketika kita marah dalam keadaan duduk, segeralah berbaring. Yang ketiga, diam atau tidak berbicara sama sekali. Yang keempat, segera berwudu. Yang kelima, mengingat wasiat Rasul dan janji Allah Subhanahu wa taala yang artinya barang siapa yang mampu menahan amarahnya sedangkan bisa saja ia meluapkannya, Allah Subhanahu wa taala akan memanggilnya di hadapan para makhluk yang lain pada hari kiamat untuk memberikan pilihan baginya bidadari yang ia inginkan. Hadis riwayat Abu Daud. Manfaat menghindari sifat temperamental atau ghadab yaitu pertama, bisa menghindari kebencian dan permusuhan. Yang kedua, membawa kebahagiaan. Yang ketiga, mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita akan membahas tentang membiasakan perilaku kontrol diri. Kontrol diri dalam Islam disebut dengan mujahadah an-nafs. Secara bahasa, mujahadah an-nafs terdiri dari dua kata, yaitu mujahadah yang berarti bersungguh-sungguh dan an-nafs yang berarti jiwa, nafsu atau diri. Sehingga pengertian dari mujahadah an-nafs atau kontrol diri adalah
upaya sungguh-sungguh untuk mengendalikan diri atau menahan nafsu yang melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Lawan kata dari mujahadah an-nafs adalah ittiba'ul hawa atau mengikuti hawa nafsu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis riwayat Muslim, an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Fama ta'uduna sura'ata fikum?" Qala kulna allazi la yasra'uhu rijalu. Qala laisa bidzalika walakinnahu allazi yamliku nafsahu indal qadab. Yang artinya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah yang kamu sebut dengan orang yang perkasa atau kuat di antara kamu?" Jawab kami, "Orang yang mampu merobohkan lawannya." Jawab Nabi, "Bukan itu orang yang perkasa, melainkan seseorang yang mampu menguasai dirinya pada saat ia marah." Implementasi sikap kontrol diri dalam kehidupan yaitu bisa memikirkan resiko dan akibat dari setiap perbuatan. Kedua, bersabar dan tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Lalu memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya sikap kontrol diri dalam kehidupan yaitu pertama untuk menjaga kehormatan diri. Yang kedua, terhindar dari perilaku yang dapat merugikan orang lain. Yang ketiga, menyelesaikan segala persoalan dengan pikiran yang jernih. Yang keempat, menjadi inspirasi dan teladan bagi orang lain. Contoh perilaku sikap kontrol diri dalam kehidupan, yaitu dalam kehidupan keluarga, bisa mengembangkan pola hidup sederhana. Kedua, tidak menciptakan keributan dan pertengkaran dalam keluarga. Yang ketiga, patuh pada nasihat dan perintah orang tua. Kedua, dalam masyarakat, yaitu pertama, menghindari konflik, menebarkan ukhuwah dan silaturahmi dengan orang lain. Yang kedua, menghargai perbedaan, toleran, serta menghormati orang lain. Yang ketiga, patuh dan tunduk pada norma dan aturan yang berlaku di masyarakat. Yang ketiga, dalam lingkungan sekolah. Pertama, disiplin, patuh dan taat pada aturan serta tata tertib sekolah. Yang kedua, menghormati guru dan menghargai teman. Yang ketiga, menjaga perilaku hidup sederhana, tidak sombong dan tidak gengsi dengan kemampuan sendiri. Adapun hikmah dan manfaat dari perilaku sikap kontrol diri, yaitu mampu menahan emosi dengan baik, terhindar dari sifat rakus, serakah, dan tamak, terhindar dari kesalahpahaman yang tidak perlu, sabar dalam menghadapi musibah dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, mampu bergaul dan bersosialisasi dengan baik di masyarakat. Yang ketiga, membiasakan perilaku berani membela kebenaran. Berani dalam Islam sering disebut dengan istilah syaja'ah. Menurut bahasa, syaja'ah berarti berani atau gagah. Sedangkan arti syaja'ah menurut istilah adalah keteguhan hati, kekuatan pendirian untuk membela kebenaran dengan cara yang kesatria dan terpuji. Lawan kata dari syaja'ah adalah zubun, yang artinya penakut, yaitu sifat yang cenderung lemah dan pengecut. Sedangkan apabila keberanian yang bersifat berlebihan dan cenderung keras kepala, keras hati dan membabi buta, maka disebut tahawur yang artinya nekat. Implementasi sikap berani membela kebenaran dalam kehidupan yaitu pertama, berani menghadapi musuh di medan pertempuran atau jihad fisabilillah. Yang kedua, berani mengatakan kebenaran. Yang ketiga, berani menyimpan dan menjaga rahasia. Yang keempat, memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Yang kelima, mampu mengendalikan hawa nafsu. Yang keenam, berani mengakui kesalahan. Yang ketujuh, berani objektif menilai diri sendiri. Faktor pembentuk sikap berani membela kebenaran dalam kehidupan, yaitu di sini ada 7 faktor.
Yang pertama itu faktor karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menimbulkan atau memunculkan sikap keberanian. Yang kedua, karena mencintai kehidupan akhirat. Kita tidak pernah tahu kita hidup di dunia sampai kapan. Maka ketika kita mencintai kehidupan akhirat, kita akan didorong menjadi seorang yang pemberani. Pemberani dalam membela kebenaran. Yang ketiga, karena takut menghadapi kematian. Yang keempat, tidak ragu-ragu dengan kebenaran. Yang kelima, tidak materialistis. Yang keenam, berserah diri dan yakin akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, kristalisasi pendidikan karakter dari keluarga, masyarakat, dan sekolah. Hikmah dan manfaat sikap berani membela kebenaran dalam kehidupan, yaitu manfaat bagi diri sendiri akan memiliki kualitas mental dan bersikap dewasa dalam menghadapi semua persoalan. Yang kedua, manfaat bagi keluarga akan hidup dengan tentram dan nyaman. Dan selanjutnya, manfaat bagi agama, negara, dan bangsa. Bangsa yang besar akan terwujud jika masyarakatnya terbiasa dan memiliki budaya berani atau syaja'ah. Tadi paparan untuk materi hari ini. Terima kasih sudah menyimak. Silahkan dipelajari dengan baik-baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.